Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Husna Dindia dari kelas 12 IP1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi organisasi global dan regional, yaitu mengenai gerakan non-blok atau GNB. Pengertian gerakan non-blok. Non-Alignment Movement atau NAM atau gerakan non-blok atau GNB adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar manapun. Di sini ada lambang dari gerakan GNB. Selanjutnya, sejarah dan latar belakang gerakan non-blok. Organisasi gerakan non-blok muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar, yaitu blok barat dan blok timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa Perang Dingin. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari negara-negara lain agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh blok barat maupun blok timur. Maka didirikanlah organisasi non-blok. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kata non-blok dipaparkan pertama kali oleh Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjabarkan 5 pilar yang dapat diterapkan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India. Ini disebut dengan Panchayal atau 5 pengendali. Prinsip ini kemudian dipakai sebagai basis dari gerakan non-blok. Lalu selanjutnya ada asas GNB. Pertama yaitu GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak pasif. Kedua, GNB berusaha mendukung perjuangan dekolonisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Yang ketiga, pada waktu berdirinya, GNB hanya beranggotakan 25 negara. Setiap diselenggarakan KTT, anggotanya selalu bertambah. Sebagai prinsip, negara dapat diterima menjadi anggota GNB dengan memenuhi persyaratan. Keempat, menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Kelima, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Keenam, tidak menjadi anggota salah satu fakta militer Amerika Serikat ataupun Uni Soviet. Ya, ini adalah foto di saat konferensi gerakan non-blok di Belgrade pada tahun 1961 di Serbia. Lanjut, gerakan non-blok sendiri berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika, yaitu sebuah konferensi yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok manapun mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi blok barat dan blok timur. Selanjutnya ada pendiri tokoh gerakan non-blok. Ada 5 orang, yaitu yang pertama adalah Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Kedua, Soekarno, Presiden Indonesia. Ketiga, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Keempat, yaitu ada Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir. Kelima, Kwame Nkrumah dari Ghana. Kemudian gerakan ini dicanangkan pertama kali dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT yang diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd atau Belgrade, Yugoslavia. Saat itu konferensi ini dihadiri 25 negara dari berbagai belahan dunia, yaitu Yugoslavia sebagai tuan rumahnya. Selanjutnya ada tujuan GNB. Tujuan GNB yaitu seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana pada tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, nasional, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi asing, tidak mencampur urusan dalam negara lain, menentang segala bentuk blok politik serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Lalu yang di PowerPoint ini saya ringkas menjadi 3 poin utama. Yang pertama yaitu turut serta meredakan ketegangan dan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat atau blok barat dan Uni Soviet blok timur dalam Perang Dingin, membendung pengaruh negatif baik dari blok barat maupun blok timur ke negara-negara anggota gerakan non-blok. Yang terakhir, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran. Lalu, yang terakhir ada peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia adalah salah satu pemrakasa GNB.
Yang kedua, pemimpin gerakan non-blok. Sejak tahun 1991 sampai dengan 1995, Indonesia mendapat kepercayaan buat memimpin organisasi GNB tersebut, yaitu dengan terpilihnya Soekarno yang saat itu Presiden Republik Indonesia pertama jadi Sekretaris Jenderal atau Sekjen Gerakan Non-Blok. 3. Penyelenggaraan KTT ke-10 Gerakan Non-Blok. KTT ke-10 GNB dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 September pada tahun 1992 yang diketuai oleh Presiden Soeharto. Ada beberapa isu yang muncul dalam KTT ke-10 GNB di Jakarta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, GNB mendukung perjuangan Palestina yang perumusannya ada dalam pesan Jakarta atau Jakarta Message. Kedua, GNB menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang membantu Israel dalam melakukan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah milik Palestina. Yang terakhir, kegagalan dalam memasukkan masalah sanksi PBB kepada Irak dan Libya, menunjukkan masih lemahnya GNB dalam mengatasi perbedaan pendapat di kalangan anggota. Yang terakhir yaitu memecahkan masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. Nah, itu dia semua mengenai materi mengenai gerakan non-blok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.